Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Tania dari kelas manajemen 21 gabungan dengan NPM 214111144. Di sini saya akan melakukan review terkait materi yang ada di dalam manajemen strategi pemasaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Strategi perusahaan, diversifikasi, dan multibisnis. Pembuatan strategi perusahaan dimulai pada hierarki yang lebih rendah ke tinggi, mulai dari pembuatan strategi perusahaan tunggal menuju pembuatan strategi dengan multibisnis. Perusahaan yang membuat diversifikasi bisa kita artikan sebagai sebuah kumpulan bisnis yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga proses pembuatan strategi untuk perusahaan yang memiliki berbagai lini usaha akan menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, kapan perlu melakukan diversifikasi? Ada 4 persyaratan di mana sebuah perusahaan dapat dianggap layak untuk melakukan diversifikasi, yaitu yang pertama, apabila perusahaan melihat peluang-peluang untuk mengembangkan bisnis ke industri-industri yang baik produk maupun teknologinya dapat melengkapi bisnis yang ada saat ini. Yang kedua, bila perusahaan mampu mengoptimalkan semua sumber daya yang ada serta kemampuannya, sehingga keduanya dapat menjadi aset yang berdaya saing andal. Ketiga, bila dengan melakukan diversifikasi ke bisnis yang berbeda membuka jalan untuk mengurangi biaya, misalnya dengan melalui sharing biaya lintas-lintas dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya dan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir, bila perusahaan memiliki merek yang kuat yang dapat ditransfer kepada lini usaha yang lain. Diversifikasi bisnis adalah strategi di mana perusahaan memperluas portofolio mereka dengan masuk ke berbagai jenis bisnis atau industri yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu bisnis atau pasar tunggal. Diversifikasi dapat dilakukan melalui akuisisi perusahaan, pengembangan produk baru, atau ekspansi ke pasar baru. Adapun manfaat dari diversifikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi risiko. Dengan memiliki berbagai jenis bisnis, perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar atau perubahan tren industri. Yang kedua, peluang pertumbuhan. Diversifikasi dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, sinergi. Terkadang, diversifikasi dapat menghasilkan sinergi antara berbagai unit bisnis, meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah kekuatan merek. Merek perusahaan dapat tumbuh lebih kuat dengan keberadaan di berbagai pasar. Namun, diversifikasi juga memiliki tantangan, seperti pengelolaan yang kompleks, biaya tinggi, dan kemungkinan kesalahan strategis. Sementara, multibisnis mengacu pada situasi di mana perusahaan mengoperasikan beberapa unit bisnis yang berbeda di bawah naungan yang sama. Ini dapat mencakup anak perusahaan, divisi, atau unit bisnis yang berbeda di bawah perusahaan yang sama. Selanjutnya adalah keuntungan-keuntungan dari multibisnis. Keuntungan multibisnis mencakup yang pertama, diversifikasi pendapatan. Pendapatan dari berbagai unit bisnis dapat membantu mengimbangi fluktuasi pendapatan. Yang kedua, pendapatan sumber daya bersama. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya seperti infrastruktur atau pengetahuan di seluruh unit bisnis. Yang ketiga, kesempatan pertumbuhan internal. Melalui pengembangan unit bisnis baru, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan internal. Yang keempat, manfaat ekonomi skala. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mencapai manfaat ekonomi skala dengan menggabungkan operasinya. Namun, manajemen yang efektif diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul, seperti pengelolaan yang kompleks dan perbedaan strategi antara unit bisnis. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari review yang telah saya berikan sebelumnya. Kesimpulan, diversifikasi bisnis dan multibisnis adalah dua strategi yang dapat membantu perusahaan mengelola risiko dan mencapai pertumbuhan. Diversifikasi melibatkan ekspansi ke berbagai jenis bisnis atau industri untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar. Manfaatnya termasuk mengurangi resiko, membuka peluang pertumbuhan, dan menciptakan sinergi, tetapi juga memiliki tantangan dalam pengelolaan yang kompleks. Sementara multibisnis melibatkan operasi beberapa unit bisnis yang berbeda di bawah naungan yang sama. Ini dapat membantu dalam diversifikasi pendapatan,
pemanfaatan sumber daya bersama, dan manfaat ekonomi skala. Namun, manajemen yang efektif adalah kunci untuk mengatasi kompleksitas dan perbedaan strategi antara unit bisnis. Kedua strategi ini memiliki potensi manfaat besar, tetapi juga memerlukan perencanaan yang baik, pengelolaan yang efektif, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai bisnis yang terlibat. Pemilihan strategi tergantung pada tujuan dan keadaan perusahaan. Itu saja review materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.